Ayo, masih di Dulbar Ngulik, ngilik-ngilik gaya asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulbar Ngulik masih ngulik seputar informasi, edukasi dan lainnya. Kita kali ini coba mengulik tentang sampah, lagi-lagi tentang sampah. Lebih ke arah lingkungan, wilayah mengecil, bukan Kota Bekasi. Kita wilayah Bekasi Utara coba. Kita coba mempertanyakan informasi yang umum. Kita bersama dengan Bang Dedin Supriyadi selaku UPTD, Kepala UPTD Kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi. Bang Dedin, siap Bang. Siap ya, kita tanya-tanya ya. Siap. Kita kilik-kilik ya. Di kotak-katik gitu ya. Bang Dedin, nah siap, ini jangan tegang, tapi jangan terlalu lemes. Udah biasa kalau tegang. Kalau panas begini udah tegang aja gitu. Iya. Panas banget Bang. Ya, udah Cuaca biasa. memang lagi ini. Karena memang cuacanya lagi kurang bersahabat. Ya, Kurang bersahabat dengan alam, ya. Mudah-mudahan sih secepatnya musim penghujan datang. Amin. Bang Dedin, Iya. ini kan masyarakat banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang belum sepenuhnya mereka mengerti nih masyarakat nih ya. Betul. Belum semua mengerti. Ya. Ada yang udah ngerti, ada yang belum. Betul. Kita coba kulik sedikit. Kalau masalah sampah nih Bang, masalah sampah itu kan umum ya. Ya, pelik juga ya. Pelik Iya, ya. Ya. Dianggap sepele. Kadang dianggap sepele, tapi pas lagi ada sesuatu baru dianggap ya, membahayakan. membahayakan. Dari upaya-upaya pemerintah nih Bang, sebenarnya untuk sampah itu coba pengen tahu upayanya apa aja di wilayah nih Bang. Kita yang pertama berkomunikasi dengan RT dan RW, ya kan, berikut lurah. Nah, kita mengedukasi bahwa warga Kota Bekasi yang khususnya di Bekasi Utara, apabila memang belum ada pelayanan tentang sampah, ya monggo silahkan kita siap untuk melayani. Namun demikian kita juga kan menunggu informasi dari masyarakat. Buang sampahnya kemana? Jadi jangan sampai kita ini buang sampah semaunya, gitu kan? Karena sampah ini memang harus sudah dikelola. Ya syukur-syukur bisa dikelola dari rumah, yaitu dipilah, gitu kan, mana daun, mana plastik, biar bisa dipilah-pilah ya. Nah, bisa dipilah-pilah, gitu kan. Nah kalau misalnya ada masyarakat nih, sebuah wilayah misalnya nih ya, Betul. andaikan ada wilayah yang sampahnya nih nggak ada yang narik nih. Betul. Iya. Di rumah, jadi saking bingungnya nih mereka akhirnya nyari ada lahan kosong, jadilah tempat sampah liar. Nah gitu. itu yang skala kecil awalnya nih biasanya. yang seperti itu tuh, yang tidak dibolehkan itu. Siap. Karena sampah walaupun sedikit gitu kan, tetap namanya sampah. Itu memang harus dikelola. Itu namanya buang sampah liar. Sedikit nanti akan menjadi penampungan besar, gitu kan. Apalagi sekarang di musim kemarau ini, ada sampah dibakar, itu sudah dilarang. Sampah dibakar udah dilarang ya. Dari dulu pun Sebetulnya sudah dilarang dari dulu. Sudah dilarang. Ada undang-undangnya. Nah, itu makanya bagi warga yang belum dilayani, ya monggo kita komunikasikan, kita dengan RT dan RW-nya, kita siap untuk melayani. Berarti RT RW nanti hubunginnya kemana nih? UPTD Bekasi Utara ada. UPTD di Bekasi Utara. Atau kalau memang masih canggung, silahkan ke lurah, nanti lurah komunikasi. Oh gitu ya. Biasanya kan ke lurah dulu boleh, langsung pun boleh, itu sangat senang sekali. Siap. Jadi kami membuka pintu lebar-lebar buat masyarakat kaitan dengan sampah. Begitu Bang Nogi. Jadi kalau ada sampah misalnya nih, biasanya udah ada nih tempat sampah liar yang menggunung misalnya. Itu gimana cara ngadunya? Kita bisa lewat ke kelurahan, dan kelurahan pun ada pamor. Nah kita kalau memang ada sampah liar yang menggunung begitu, kebetulan dengan kepala dinas kita Pak Yudi ini, dia berkomitmen untuk membersihkan Kota Bekasi dari sampah liar. Nyari solusi terbaik. Cari solusi yang terbaik dan melayani warga dengan baik. Biasanya solusinya apa sih Bang? Kalau ada sampah liar yang menggunung tuh, apakah taruh mobil sampah di situ ataukah apa? Biasanya apa tuh? Yang pertama begitu,
Yang pertama kita habiskan dulu sampah liar itu. Setelah dihabiskan, baru kita layani. Contoh ada di RW 10 Marga Mulia, kemarin itu ada mungkin hampir 80 truk yang kita angkut. Nah setelah itu kita tutup sampahnya, pembuangan sampah liarnya, dan kita layani masyarakatnya untuk membuang sampah. Disediakan tempatnya ya. Nah, ada titik temu, mobil temu. masuk ke sana gitu kan. Jadi warga pun diedukasi jangan membuang sampah lagi di tempat yang tidak ditentukan. Siap. Jadi kita udah menempatkan kendaraan truk sampah di posisi itu yang sesuai dengan perjanjian dengan pengurus atau dengan tukang gerobak. Ini kan tadi sampah yang ada di TPS liar ya. Betul. Tempat pembuangan sampah liar yang asal aja lah ada tanah kosong buang. Nah, kalau yang dikali nih Bang, sampah yang dikali itu ngadunya kemana Bang? kan sebenarnya begini, kita juga mobile pengawasan dari kami pun ada. Kalau memang kami mampu untuk mengangkut sampah di kali, kita angkut. Ya kan? Kalau memang kita tidak mampu, kita berkoordinasi dengan BMSDA ya kan? Atau dengan Jasa Tirta. Contoh, kalau ada di RW 10 Harapan Jaya, itu di Kali Sunrise, itu nyangkut. Kebetulan tim kami mampu untuk mengangkut itu, ya kita angkut. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengangkut itu, yang ranahnya di kali, kita berkoordinasi dengan BMSDA. Tapi biasanya regulasinya ke lurah juga bisa ngadunya ya? Nggak ngadu langsung? Langsung pun kalau urusan sampah, insya Allah Langsung bisa ya? Tidak mempersulit buat warga tentang sampah. Siap. Kalau kantor UPTD-nya sendiri di mana Bang? Bekasi Utara? Kita di pinggir Kelurahan Harapan Baru. Oh, bisa ngadu ke situ ya? Bisa ngadu. Bisa datang ke situ. Kita terbuka untuk kaitan kebersihan. Lebih baik kita layani daripada membuang sembarangan. Jadi kalau untuk di kali itu sebetulnya bukan tempat sampah, kali itu kan tempatnya air mengalir. Nah, itu gimana? Ada upaya-upaya himbauan atau gimana? Jangankan dari kita, RT RW-nya pun menghimbau. Jangankan buang ke kali, dibakar pun nggak boleh. Gitu. Makanya kita berkomunikasi dengan RT RW kaitan dengan masalah kebersihan. Seandainya contoh kemarin di RW 10 itu kami hanya bisa ngangkat, ya kan, taruh di atas dulu, dikarenakan memang kendaraan kita juga padat, ya kan. Saya sampaikan ke Pak RW-nya, mohon izin Pak RW, kalau memang ada sampah di atas, saya nitip dulu 1 malam, besok baru kita karena kita mobilnya ke TPA Bantar Gebang gitu Bang Nugi. Itu biasanya sampah-sampah di kali itu warga atau ada pedagang atau apa gitu Bang? Nah, kalau yang itu namanya kali, kita tidak bisa ngomong apa-apa, yang pastinya karena warga ya kan, iya gitu kan. Kita tidak bisa wah ini A, B, si A, si B, si. Kita nggak seperti itu, gitu kan. Cuman hanya kita bisa mengedukasi, tolong bagi warga, ya kan, jagalah kali alam ini. Siap. Ya, supaya lah ikan, siput, apa tuh, tutut ya kan, itu biar pada hidup. Iya. Gitu. Kita kasihan kalau sekarang aja warga membuang sampah sembarangan ke kali, atau apalagi buang limbah ya. Kita kasihan buat anak cucu kita ke depan, bagaimana. Jadi dari sekarang kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Luar biasa, memang sampah itu masalah yang belum pernah bisa teratasi secara mutlak ya. Karena sampah itu tiap hari ada aja. Kalau di Kota Bekasi pun ada sekitar 2 ton ya Bang ya. Kalau sampah begini Bang Nugi, ya kan, selagi masih ada manusia pasti ada sampah, gitu kan. Tapi dengan sampah ini tanpa peran serta masyarakat, ya kan, pihak swasta, kita nggak bisa apa-apa. Di situ makanya harus bersinergi. Jadi harus semua. Nah, iya. Gitu. Namanya gotong royong itu termasuk gotong royong. Itulah adanya ya? di kebersihan. Gitu kan. Nah, kalau untuk penanggulangan mengurangi sampah, nah kan ada BSIP itu ya, Bank Sampah ada, ya kan? Induk Patriot. Ada juga bank sampah lain di wilayah-wilayah tuh yang lain ya. Iya. Nah, kalau ada juga nih kayak kita sekarang kan sedang diskusi di
TPS 3R ini. Nah, ini TPS 3R ini ini gimana, Bang? hanya ya kan bagian dari pengurangan sampah dari hulu ke hilir. Contoh ada tebangan, kita masih bisa masuk ke sini, kita kelola, kita bikin kompos, dan komposnya ini kita kembalikan lagi buat masyarakat yang membutuhkan. Yang butuh ya. Jadi sampah-sampah apa aja Bang yang di sini Bang? Kita daun-daunan di sini. Daun-daunan. Ada daunan, kita ada plastik dari rekan-rekan ini dari kru kita ya kan yang masih mau untuk memilah sampah dari hulu ke hilir gitu kan. Kita ada daunannya pisah di sini ya kan, kita timbang di sini. Jadi itu ya lumayan lah daripada sekarang dia buang ke sana. Selagi masih ada nilai ekonomisnya ya kita dukung terus. Karena memang sampah itu sebetulnya harusnya dipilah dari rumah ya. Sebenarnya itu. Sebetulnya. Kalau memang sampah dari rumah ya. Kalau udah dari rumah lah, ya contoh lah sampah misalnya jeruk ini ya kan, daun kalau disatuin nanti udah timbul gasnya jadi bau gitu kan. Coba kalau memang udah dipilah, kita enak, kita memilah. Kalau kendala terbesar di wilayah nih Bang, ini bicara wilayah nih. Apa sih Bang tentang sampah nih? Yang bener-bener bebel gitu ibaratnya udah begini masih aja begini lagi, ulang lagi gitu. Nah, masih adanya warga yang masih membuang sampah sembarangan, contoh di jalanan. Mungkin orang pengendara motor, misalnya di titik A, titik B gitu kan ada tiap pagi. Namun demikian tetap tidak kami biarkan. Kita mobile ada unit reaksi cepat. Kita mengambil mobil-mobil pakai mobil kecil. Kalau memang nggak kita ambil, itu akan mengundang yang lain tuh. Makanya tiap hari ini mungkin di kita ini ada 3 unit yang mobile untuk ngambil di pinggir-pinggir jalan. Kendala paling utama memang dari oknum-oknum warga yang itu, tidak bertanggung jawab gitu Bang. dan ibaratnya meremehkan ya, meremehkan gitu. Termasuk puntung rokok asal aja buang gitu kan. Itu. Orang yang seperti itu nggak peduli gitu, nggak berkaca terhadap dirinya. Padahal kita bisa menjaga alam sendiri ya. Harusnya kita harus bersahabat. Iya. Karena alam ini kalau kita nggak bersahabat dengan alam, bagaimana alam ke kita? Iya. Kalau kita nggak menyayangin alam, bagaimana alam sayang ke kita? Siap. Berarti ini kalau TPS 3R, balik lagi ke TPS 3R, sampah-sampah daun yang ditebang-tebang atau yang jatuh di jalanan itu dikumpulin ke sini gitu. Diolah akhirnya jadi kompos ya. Setelah jadi kompos jadi tanaman lagi ya. Nah gitu kadang-kadang ada warga minta ya kan. Iya. Kita minta warga siapa misalnya RW 14 minta berapa karung, 10, 20 selagi ada monggo. Bisa produksi berapa banyak Bang per hari atau per minggu? Kita ini paling bisa mendapatkan ini per minggu ini 300 karung. 300 karung per minggu. Kompos tuh ya? Kompos. Oh, udah jadi tuh ya? Jadi, makanya buat warga Bekasi Utara kalau memang butuh kompos ya monggo ada. Kalau butuh kerjaan? Kalau butuh kerjaan ntar. Banyak juga nih masih nganggur nih mungkin ya, Bekasi Utara. Salah satu upayanya atau solusi nganggur juga pilah sampah dari rumah ya kan, kumpulin plastik itu bisa dijual jadi rupiah. Sebenarnya itu sebenarnya kan? Betul. Jadi rupiah juga. Tergantung ada kemauan apa enggak. Kemauan apa enggak. Kalau di kebersihan tuh Bang Nugi ya suka dukanya banyak. Kadang-kadang orang ya kan habis disapu, ntar tahu-tahu di mobil pluk gitu kan. Ya tapi tetap kita namanya pelayan masyarakat harus tetap sabar. Kita kan melayani masyarakat. Mudah-mudahan nanti dia mempunyai budaya malu. Nah, ya mudah-mudahan itu ibaratnya cepat tergugah. Nah, itu. Memang sampah itu masih jadi masalah di manapun. Nanti kita kulik selanjutnya untuk Kota Bekasi sampai ke TPA Bantar Gebang yang kalian semua ketahui, yang semua ketahui bahwa itu adalah tempat sampah terbesar di Indonesia. Dan sampah itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Itu pengennya sih ke depan ini ya dengan kepala dinas Pak Yudi ini dia begitu semangat untuk memberantas sampah liar. Itu kepala dinas kita ini semangatnya 45
untuk bebas dari sampah ya. Ya, namun demikian kita satu gitu kan. Dan Kepala Dinas itu udah saya tahu Udah berjalan ya. udah berjalan dan begitu semangatnya untuk memberantas sampah yang puluhan tahun. Luar biasa. Mudah-mudahan sampah benar-benar terberantas. Nah, kita juga sebetulnya pengen bahas tentang PLTSA, cuma nanti belum waktunya. Terima kasih Bang Dedin. Oke, siap. Untuk Terima kasih. diskusinya hari ini. Sama-sama. Sorry Ya, ganggu semoga tambah sukses. waktu kerjanya. Kita hanya menyajikan, abang empok semua yang menilai dan menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.